Selamat bertemu para siswa, ya, khususnya yang telah mengikuti KSN Fisika 2021 pada tanggal 3 Juni dan ingin mengetahui jawabannya. Ini soal yang saya dapat. Ini yang tadi itu soal pertama, ini soal kedua ya. Saya dekatkan karena konsepnya hampir mirip. Jadi kalau tadi kita sebut part 1 sudah selesai, sekarang kita ke part 2. Ya, usaha oleh gaya non konservatif. Nah, kalau usaha oleh gaya non konservatif, nanti di sini akan berlaku teorema usaha energi mekanik. Ya, jadi bukan kekekalan energi, tetapi usaha energi mekanik. Kenapa? Karena ya yang ada gaya non konservatif yang bekerja dan umumnya gaya gesek, ya. Dan gaya dari luar, ini gaya dari luar nih. Ini termasuk gaya non konservatif. Ya, gaya dari luar dan dia tidak membentuk tegak lurus terhadap lintasan. Kalau tegak lurus terhadap lintasan usahanya nol, bisa diabaikan. Ya, tapi ini kan dia membentuk kemiringan. Jadi kalau kita baca soalnya, ini gambarnya diketahui seperti ini, kemudian benda mula-mula diam. Jadi perhatikan, benda itu mula-mula diam, ya. Jadi benda mula-mula diam. Jadi kalau nanti kita sebutkan ada dua kondisi, ya ini mula-mula. Kondisi mula-mula ini ya. Jadi kalau kita lihat ini kan nanti dia jalannya di acuannya tetap, ya. Ketinggiannya tetap. Sehingga energi potensial tetap, ya. Jadi ini energi potensial tetap, tidak berubah. Baik posisi awal maupun posisi akhir, ya. Jadi benda-benda mula-mula diam ini keadaan satu. Diam dia mula-mula. Nah, energi potensialnya tetap, itu artinya perubahan energi potensial nol. Ya. Tuh. Tidak berubah energi potensialnya. Benda mula-mula diam kemudian ditarik dengan gaya 12 Newton. 12 Newton berarti gayanya tetap, tidak berubah ya. Berapa nilai kotangen theta supaya energi kinetik maksimum? Jadi perhatikan, supaya energi kinetik maksimum. Jadi ada kata maksimum. Setelah bergeser 3 meter, ini lintasannya kan. Ya. Kita gambar sekarang ya. Nah, ini keadaan awal nih di sini. Ini keadaan awal. Satu ya. Dikasih gaya F. Theta. Ya, mu-nya 0,2 berarti ada gesekan. Nah, pertama kita gambar gaya-gayanya. Ya, dan di sini kita perlu gambar gaya vertikal untuk cari gaya normal. Karena ada gesekan. Anda sudah tahu ini kalau dia bergerak kan dia akan menggesek lantai ini ke kanan. Ya, dia menggesek lantai ke kanan. Gitu ya. Ini gaya gesek yang bekerja pada lantai. Maka dia akan digesek ke kiri. Nah, ini ada gaya gesek. Dan karena bergerak gaya geseknya kinetik. Kemudian Anda tahu gaya gesek kinetik, hitung besarnya kan mu k kali N. Ya mu k diketahui 0,2. Nah, gaya normalnya kan tidak tahu. Nah, karena itu gaya normal Anda sudah tahu adalah gaya yang dikerjakan lantai ke atas ini. Harus tegak lurus kan. Dengan lintasan-lintasannya ini kan. Ini lintasannya kan. Nah, lintasannya ke sana mendatar. Ini ada mg. Berat. Ya, ingat gaya berat kan Anda tahu gaya-gaya yang sudah saya selalu nyatakan. Pertama gaya berat, ini. Kedua gaya normal. Ketiga kalau kasar ada gaya gesek, kalau bergerak gaya gesek kinetik. Dan biasanya kalau ada tegangan tali. Di sini tegangan tali nggak ada. Yang ada gaya dari luar. F. Nah. Kita harus cari gaya normal kan? Nah, tentu kita perlu uraikan juga F ini. Karena F ini tidak tegak lurus dan tidak, kalau tegak lurus untuk ngitung gaya ini ya. Kalau tegak lurus ini kan untuk hitung gaya normal. Yang horizontal ini untuk hitung gaya gesek. Karena arah gaya geseknya kan ke sana. Ya. Ini gaya gesek sini. Ini adalah gaya F pada sumbu X. Ya, Anda saya rasa sudah tahu ini kalau tetanya di sini, ini sinus, ini cos. Jadi ini cos ya, sudah tahu itu ya. F cos theta, Fy, F sin theta. Nah, sekarang kita perlu hitung gaya normal, maka kita hitung dulu gaya normalnya kan. Dengan menggunakan sigma F pada sumbu Y 0. Karena ketika dia bergerak mendatar begini, dia tidak lompat-lompat. Jadi sigma Fy-nya 0. Ada 3 gaya di sumbu Y, N plus ya, ke atas. Ke atas sambil plus. Ya, jadi arah ke atas itu plus. Fy ke atas plus juga. Ya. Kemudian yang ketiga Mg ke bawah. Min.
Nah, seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan. Jadi plus N plus FY. Langsung aja ya. FY itu apa? F sin theta. F sin theta. Kurang MG sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat gaya normal ya. MG dikurang F sin theta. Nah, begini ya. Dapat sudah gaya normalnya. Ah, disubstitusi ke sini. Ya. Jadi FK di sini aja biar enak. 0,2 kali gaya normal ini. MG min F sin theta. Ya, jadi gaya normal ini sudah tahu ya, Fx juga bisa kita hitung. Nah, sekarang dia akan bergerak kan, dibilang kan? Setelah bergeser 3 meter. Nah, dia sekarang ada di posisi biru ini kan? Nah, di posisi biru ini. Ini 3 meter S-nya. Ya, posisi biru ini posisi akhir, ya toh? Ini posisi 2, ini posisi 1. Gitu ya. Tentu di sini ada kecepatannya. Justru energi kinetik maksimum kan? Ya toh? Ada kecepatannya di sini. Pada gerak horizontal, jadi dia hanya bergerak horizontal ya. Yang Anda sudah tahu kalau gerak horizontal tuh perubahan energi potensialnya 0. Energi potensialnya tidak berubah. Jadi perhatikan lagi sekali lagi, pada gerak horizontal ini, dari posisi awal ke posisi akhir, S3 meter ini, tidak ada perubahan energi potensial, delta energi potensial sama dengan 0, dan bekerja gaya non-konservatif. Ya, dan bekerja gaya non-konservatif. Ya. Yaitu ini. Gaya Fx ini ya. Fx ini kan gaya dari luar, pasti gaya non-konservatif, yaitu Fx dan Fk, gaya gesek kinetik, ada 2. Ya. Fx dia searah dengan S ya. Fx ini searah S. Fk berlawanan S. Anda sudah tahu kalau yang searah itu plus, nanti usahanya yang berlawanan itu usahanya negatif ya. Jadi nggak usah pakai Fs cos theta ya, karena ini arahnya sudah jelas. Ya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan kekekalan energi mekanik seperti pada soal pertama tadi. Karena di soal pertama tidak ada gaya konservatif. Tidak ada gaya non konservatif, yang ada hanya gaya konservatif, yaitu gaya berat, sehingga kita bisa menggunakan kekekalan energi mekanik. Energi mekanik pada posisi pertama sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Kalau di sini tidak boleh. Ya. Sehingga kita gunakan sebagai gantinya, kita gunakan teorema usaha energi mekanik. Ya, itu sudah ada di, kalau Anda buka di pengantar saya, ya. Olimpiade udah ada ya, yang bicara usaha energi mekanik, ya, teorema usaha energi mekanik. Termasuk contoh soalnya, ya, Anda pelajari dari sana. Dibilang bahwa usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik. Ya, maksudnya perubahan energi mekanik itu adalah perubahan terdiri dari perubahan energi potensial tambah perubahan energi kinetik. Nah, di sini kan tadi sudah kita bilang geraknya hanya horizontal sehingga delta EP ini 0. Sehingga kita bisa menggunakan W non-konservatif adalah perubahan energi kinetik. Maksudnya perubahan energi kinetik itu energi kinetik pada posisi akhir, di sini kasih indeks 2 kan, dikurangi energi kinetik pada posisi awal. Ya, jadi ini akhir, ini awal. Gini. Jadi cukup energi kinetik, gitu ya. Nah, sekarang berarti kita harus hitung W non-konservatif dulu ya. Berapa W non-konservatif? Ya, tentu ada 2 gayanya kan. Yang F cos theta, kan F kali S ya. Ini tinggal sigma F kali S. Karena lintasannya, gayanya sudah searah. Nah, yang Fx ini positif, karena Fx ke kanan, S juga ke kanan. Jadi ini plus Fx kali S. S-nya diketahui ya, 3 meter. Nah, Fk ini ke kiri, min. Gaya gesek itu usahanya selalu min ya. Kali lintasan, begini. Ya, jadi kalau kita hitung, begini kan. Fx itu kita masukkan aja F cos theta
kurang FK. Ya, jadi S-nya kita keluarkan. FK-nya sudah tahu tadi, ini ya. Ini FK-nya. 0,2 kali MG min F sinus theta. Nah, kali S. Ya. Ya, jadi seperti ini ya. Ini FK ini. Nah, ini FK. Oke. Ini W non konservatif. Ya. Ya, ruas kiri udah kita dapat ya. Sekarang energi kinetik 2. Energi kinetik 1 dulu. Berapa energi kinetik 1? Di sini. Dia bilang mula-mula diam kan? Ya, tadi kalimatnya itu. Benda mula-mula diam. Ya, jadi di sini energi kinetik satunya itu 0 ya. Karena disebutnya benda mula-mula diam. Jadi sebelum diberi gaya itu dia diam dulu, baru diberi gaya. Gitu. Nah, energi kinetik 2 itu yang mau dimaksimumkan. Jadi jangan dimasukkan rumusnya. Ya, supaya energi kinetik maksimum. Ya ini yang akan dimaksimumkan kan. Jadi kalau gitu kita langsung masukkan rumusnya ya. Ini masukkan ke bintang ini ya. Di sini aja. Nah, masukkan ke bintang ini. Usaha non konservatif ini ya. Saya tulis lagi F, atau saya langsung kalikan aja ya. Daripada pusing-pusing, saya kalikan aja lah. Fs cos theta ya, Fs cos theta kurang 0,2 mg min F sin theta kali S gitu ya, sama dengan ya EK2. EK2 ya tetap EK2 ya. Ini mau kita maksimumkan ya. Ini yang mau kita maksimumkan ya, EK2 ini. Ya, biarkan aja. Dikurang EK1. Berapa EK1? 0. Ya, artinya EK2 sama dengan ini gitu ya. Jadi kalau saya tulis lagi artinya EK2 itu adalah Fs cos theta dikurang 0,2 mg min F sin theta kali S. Nah, begini. Nah, sekarang EK2 mau dimaksimumkan kan? Dimaksimumkan terhadap salah satu variabel di ruas kanan ya. Terhadap salah satu variabel di ruas kanan. Jadi kita harus cari di ruas kanan tuh mana yang variabel. Artinya besarnya bisa berubah. Dimaksimum terhadap salah satu variabel di ruas kanan. Jadi Anda harus cari di ruas kanan itu variabelnya. F bukan, F gayanya tetap. F itu kan konstan kan ya. Ya, F-nya konstan 12 Newton. S konstan 3 meter. Nah, theta bisa dirubah-rubah. Nggak ada keterangan di sini ya. Jadi F itu konstan, S konstan, theta bisa berubah karena tidak ada keterangan. Ya, selama ditarik itu dirubah apa enggak? Kalau nggak dirubah kan nggak mungkin energi kinetiknya maksimum, tetap dong ya. Kalau nggak ada yang dirubah di sini tetap. Nah, M massa juga tetap, massa benda tidak dirubah kan? Massa benda juga tetap. G jelas percepatan gravitasi di sini dianggap tetap. Nah, F tetap, S tetap. Ya, ini semua dianggap tetap. Jadi satu-satunya yang bisa berubah itu hanya theta. Jadi sini theta sebagai variabel. Jadi maksudnya di sini EK2 itu sebagai fungsi theta itu akan dimaksimumkan terhadap theta ya. Dimaksimumkan terhadap theta, bukan terhadap F, bukan terhadap M. Apa syaratnya? Anda sudah belajar di matematik. Ya harus turunannya sama dengan 0 kan gitu. Terhadap theta harus sama dengan 0. Jadi ini kita turunkan terhadap theta, hanya terhadap theta. Jadi perhatikan, hanya diturunkan terhadap theta. Yang ada theta itu cuma ini. Yang ada theta itu cuma ini. Nah, ya, yang lainnya itu ya dianggap koefisien aja. Jadi kita turunkan sekarang ya. Ini kalau kita turunkan Fs gitu ya. Kalau kita turunkan Fs gitu ya. Fs. Tidak perlu kan? Cos theta yang kita turunkan. Berapa cos theta kalau diturunkan? Min sin theta. Gini ya. Min 0,2. Ini bilangan tetap ini. Ya. Dikalikan aja langsung ya. Min 0,2 mg. Jadi ini kalau kita kalikan kan
min 0,2 mg, ya. Gitu ya. Nah, turunan dari min 0,2 mg berapa? 0 kan? Ya, 0. Atau ini yang bikin repot, kita supaya nggak repot kita tulis dulu ya sebelum diturunkan. Kita tulis dulu ya. Ini S-nya juga ya. Jadi Fs jadi energi kinetik 2, kita tulis lagi di sini ya. Fs cos theta ini dikalikan, maksud saya biar nggak bingung. 0,2 mg kali S, ya kan? Min kali min plus 0,2 F sin theta kali S. Nah, baru kita turunkan kalau gini. Jadi satu-satu kan, turunan dari ini apa, turunan dari ini apa, turunan dari ini apa. Nah, Anda sudah tahu kalau ini tidak ada theta, ini turunannya 0 nanti. Yang ada di sini sama di sini. Nah, itu aja yang diturunkan. Ya. Ini Fs, turunan dari cos min sin. Nah, ini nggak ada bilangan tetap, turunan dari bilangan tetap 0. Ya enggak. Nah, ini ada sin, ini tetap 0,2 Fs. Itu sebagai koefisien aja. Turunan dari sin, cos. Ya. Jadi seperti ini nih. Kalau Y sama dengan A sin theta. Kan ketika kita nurunkan kan, yang kita turunkan cuma ini tetap A cos theta. Nah, ini sebagai A ini. Ini sebagai A. Yang kita turunkan hanya sin theta cos theta. Nah, ini harus sama dengan 0. Kan begitu. Kalau mau maksimum. Nah, kalau disamakan dengan 0, S bisa dicoret tuh. Ya. F juga bisa dicoret. Ini kan dibagi F kan. F juga bisa dicoret. Nah, itu. Jadi ini tinggal min sin theta ya. Di sini aja ya. Ini min sin theta. Ini 0,2 cos theta. Nah, sama dengan 0. Nah, selesai. Yang ditanya apa? Kotangan theta. Nah, yang ditanya kan kotangan theta. Selesai dari rumus ini. Ya, pindahkan aja sin theta ini ke kanan. Kan 0,2 cos theta. Ini kalau min sin theta pindah ke kanan, jadi sin theta kan. Nah, terus kotangan theta itu apa? Cos per sin. Nah, jadi tinggal dikali silang kan. Sin 1. Cos theta 0,2. 10 per 2. Jadi 5. Nah, seperti ini. Ya. Jadi untuk nomor 2 ini kita menggunakan hukum teorema usaha energi mekanik. Karena pada benda itu bekerja dua gaya yang non-konservatif. Yaitu gaya Fx ke kanan dan gaya Fq ke kiri. Ya toh? Ini Anda lihat kan? Fx nih. Jadi Anda hitung usaha oleh ini. Ini positif Fx kali S, ini min Fk kali S. Sama dengan perubahan energi kinetik. Energi kinetik 2 kurang energi kinetik 1. Energi kinetik 1-nya 0. Jadi kita dapat fungsi energi kinetik 2. Ya. Kita dapatlah energi kinetik 2 seperti ini. Yang kalau kita jabarkan seperti ini. Nah, ya kita cari yang variabel hanya theta. Nah, kemudian kita turunkan supaya sama dengan 0 kan gitu kan. Syarat maksimum. Ya seperti itu. Ini 0. Dari situ kita dapatlah kotangan theta. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajar ini. Saya harapkan Anda paham konsep dasarnya dengan baik. Sehingga ketika menghadapi soal, konsep dasar itu akan muncul dengan sendirinya. Anda tidak panik berpikirnya. Ya, karena selama ini Anda hanya menghafal, membuat soal tanpa mendalami. Karena itu penting bagi Anda untuk meresapi. Setiap habis membuat soal, Anda resapi konsepnya apa. Ya, Anda resapi dengan ulang-ulang gitu ya. Dibayang-bayangkan sehingga konsep itu akan tertanam, baru Anda latihan lagi. Ya, oke. Kalau Anda merasa video ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, berusaha keras, sukses bersama Anda. Saya Martin Kaminan.